A few moments later. Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek dapat diartikan sebagai tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan lain-lain. Merek juga memiliki kemampuan untuk membedakan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu cara bagi perusahaan atau produsen untuk memberikan nama dari simbol pada barang serta jasa yang mereka hasilkan, sehingga konsumen dapat mengenali dan mengingat produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Ada pula jenis-jenis merek, ada 3. Yang pertama yaitu merek dagang. Merek dagang adalah tanda yang digunakan pada produk yang diperdagangkan oleh individu atau kelompok. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa ini merujuk pada tanda yang digunakan dalam menyediakan jasa juga oleh individu atau kelompok yang berfungsi untuk membedakan layanan mereka dari jasa-jasa jenis yang ada di pasaran. Yang ketiga, merek kolektif, yaitu tanda yang digunakan pada barang atau jasa yang memiliki karakteristik serupa dan diperdagangkan secara bersama oleh berbagai individu dan atau berbagai badan hukum. Selain pengertian, ada jenis, ada juga tujuan suatu merek. Yang pertama, membangun suatu kesadaran merek. Yang kedua, menciptakan koleksi emosional. Yang ketiga, membedakan suatu produk. Yang keempat, menciptakan suatu kredibilitas dan suatu kepercayaan. Yang keempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen perilaku merek. Jadi gini teman-teman, perilaku merek itu kayak hubungan antara kita sebagai konsumen sama suatu merek. Merek itu bisa aja kayak brand makanan, baju, HP, atau apapun yang kita konsumsi. Nah, perilaku ini itu nunjukin gimana kita bereaksi atau bersikap terhadap merek tersebut. Mulai dari percaya enggaknya, puas enggaknya, sampai pengen beli lagi atau enggak. Komponennya yang pertama itu ada pengalaman konsumen. Ini tuh kayak gimana perasaan kita setelah pakai atau berinteraksi sama suatu merek. Bisa dari coba produknya langsung atau bahkan cuma lihat iklannya di sosmed. Pengalaman itu pengalaman itu bahkan bisa menempel di ingatan kita dan bikin kita punya kesan tersendiri. Misalnya kalau kita pernah makan di restoran yang pelayanannya tuh ramah banget. Nah, itu pengalaman yang bisa bikin kita pengen balik lagi ke restoran tersebut. Yang kedua ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu muncul pas kita membandingin harapan sama kenyataan. Misalnya kalau kita beli sepatu, harapannya tuh enak dipakai serta awet. Terus ternyata sepatu itu beneran nyaman banget dan awet banget. Ya udah, dari situ kita puas dan bisa jadi pengen beli lagi atau bahkan nyaranin untuk beli sepatu ke teman. Yang ketiga ada loyalitas merek. Loyalitas itu bentuk setia sama merek. Contohnya kayak kita udah cocok banget sama suatu brand skincare dan nggak mau pindah ke merek lain walaupun banyak produk baru yang viral. Itu artinya kita udah percaya dan nyaman banget sama kualitasnya. Selanjutnya yang keempat ada niat pembelian ulang. Ini mirip kayak loyalitas, tapi lebih ke keinginan untuk beli ulang. Jadi setelah kita punya pengalaman bagus sama suatu produk, kita mikir, kayaknya next time aku akan beli lagi deh. Nah, itu tandanya ada niat untuk balik beli lagi. Yang kelima ada word of mouth atau rekomendasi. Pernah nggak sih kamu beli sesuatu gara-gara direkomendasiin teman? Nah, itu namanya word of mouth. Jadi kita percaya sama omongan orang-orang terdekat kayak teman atau keluarga karena mereka udah coba duluan dan jujur. Ini pengaruhnya tuh besar banget ke keputusan kita buat beli. Dan yang terakhir ada persepsi nilai. Ini tuh soal pandangan kita terhadap nilai atau manfaat dari produk tersebut. Kalau kita ngerasa apa yang kita dapat tuh sebanding sama harapan dan kualitasnya, kita jadi ngerasa puas dan percaya. Misalnya kalau kita beli tas lokal tapi desainnya tuh keren banget dan kuat banget, jadi kita ngerasa itu worth it. Nah, itu yang dinamakan dengan persepsi nilai. Selanjutnya, aku mau ngejelasin soal gimana sih merek bisa ngaruh ke psikologi
psikologi atau pikiran kita sebagai konsumen. Jadi ternyata hal-hal kecil dari sebuah merek itu bisa banget bikin kita tertarik, percaya, bahkan setia banget sama produk mereka. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu ada nama merek. Nama itu penting banget karena menjadi suatu identitas dari suatu merek atau produk. Kalau namanya gampang diingat dan punya makna yang nyambung sama produknya, otomatis kita juga lebih gampang tertarik. Misalnya ada nama yang unik dan terdengar keren, pasti lebih gampang diingat di kepala kan. Selanjutnya ada yang namanya logo dan desain visual. Nah, ini itu kayak tampilan luar dari sebuah merek, meliputi warna, bentuk logo, tulisan, dan semuanya yang punya pengaruh ke perasaan kita. Misalnya itu kayak warna emas ngasih kesan mewah dan warna biru itu bisa ngasih kesan tenang. Pokoknya visual yang menarik bisa bikin kita merasa nyaman dan percaya sama merek tersebut. Dan selanjutnya ada juga yang namanya brand awareness. Nah, brand awareness itu kesadaran merek. Ini itu seberapa sering kita nemu atau dengar nama suatu merek tersebut. Semakin sering kita melihat, semakin akrab di pikiran kita tentang suatu merek, lama-lama tanpa sadar kita jadi lebih milih merek tersebut dibandingkan dengan merek yang lain. Nah, selanjutnya ada persepsi kualitas. Nah, ini itu adalah kesan kita terhadap kualitas produk. Kalau kita pernah pakai dan hasilnya itu bagus, pasti kita mikir merek itu berkualitas. Bahkan kadang baru lihat saja udah bisa menilai, oh ini pasti bagus banget karena udah kebentuk persepsinya. Dan selanjutnya ada asosiasi merek. Ini itu kayak gambaran atau makna yang kita kaitkan sama merek itu. Misalnya kalau kita dengar sebuah merek A, kita langsung kepikiran itu merupakan merek produk anak muda atau produk yang ramah lingkungan. Asosiasi yang positif bisa bikin kita makin yakin buat beli. Selanjutnya jangan lupa ada yang namanya slogan. Slogan itu merupakan kalimat pendek tapi ngena banget. Contohnya kayak just do it dari Nike. Nah, slogan itu bikin kita langsung ingat dan kadang juga merasa terhubung secara emosional sama mereknya. Nah, terakhir ada testimoni dan riset pasar. Nah, testimoni itu pengalaman orang lain yang udah pakai produknya. Kalau mereka bilang bagus, kita jadi ikut percaya. Nah, perusahaan juga butuh riset pasar buat tahu kita sukanya tuh apa, biar mereka bisa kasih produknya yang sesuai untuk para konsumennya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merek. Yang pertama ada nilai dan identitas merek. Jika sebuah merek mengusung nilai ramah lingkungan, maka segala tindakan dan komunikasinya juga harus mencerminkan itu, seperti memakai bahan daur ulang atau menjaga proses produksinya yang bersih. Konsistensi antara nilai dan tindakan membuat merek terlihat jujur dan dipercaya. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi yang tepat akan membentuk perilaku merek yang jelas dan mudah dikenali. Pilihan target pasar, cara berkomunikasi, dan media yang digunakan akan mempengaruhi citra merek. Yang ketiga, persepsi dan harapan konsumen. Jika perilaku merek sesuai dengan harapan konsumen, mereka akan merasa lebih terhubung secara emosional. Tapi jika ada ketidaksesuaian antara janji dan kenyataan, kepercayaan bisa hilang. Yang keempat, persaingan pasar. Dalam dunia bisnis yang penuh saingan, perilaku merek bisa jadi pembeda utama. Cara mereka berinteraksi, melayani, dan memperlakukan konsumennya bisa menjadi keunikan tersendiri yang membuatnya lebih unggul di mata publik. Yang kelima, lingkungan sosial dan budaya. Budaya, nilai-nilai sosial, dan kebiasaan masyarakat juga berperan besar. Mereka harus menyesuaikan diri dengan karakter masyarakat setempat agar bisa diterima dengan relevan. Yang keenam, tren global dan tuntunan zaman. Merek harus cepat menyesuaikan diri dengan tren seperti digitalisasi, keberlanjutan, atau inklusivitas agar tetap dianggap modern dan bertanggung jawab. Hubungan perilaku merek dan loyalitas konsumen. Perilaku merek membentuk cara konsumen memandang dan merasakan merek tersebut. Ketika perilaku merek dirasakan positif dan sesuai dengan ekspektasi konsumen, maka kepercayaan dan loyalitas akan tumbuh.
Berikut adalah karakteristik utama yang dimiliki oleh suatu merek agar dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumennya. Yang pertama yaitu konsistensi dalam komunikasi dan kualitas. Merek yang selalu konsisten, baik dari cara bicara, tampilan, hingga kualitas produk akan membuat konsumen merasa aman dan percaya. Yang kedua ada autentik atau asli. Merek yang jujur dan tidak berusaha meniru yang lain akan lebih dihargai konsumen. Menyukai merek yang punya citra dan nilai tersendiri. Yang ketiga yaitu mampu menyentuh emosi. Ketika sebuah merek bisa membuat konsumen merasa terhubung secara emosional, baik lewat cerita, pelayanan, pengalaman positif, maka hubungan itu jadi lebih kuat dan tahan lama. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan dan zaman. Merek harus peka terhadap perubahan gaya hidup dan kebutuhan konsumen. Bila merek terasa selalu mengerti konsumen, maka kesetiaan akan mudah tumbuh. Yang kelima yaitu diferensiasi yang jelas. Merek harus punya sesuatu yang khas dan berbeda, bisa dari desain, pelayanan, atau cara mereka berbicara dengan konsumen. Yang keenam ada responsif terhadap masukan dan keluhan. Merek yang cepat merespon pertanyaan atau masalah dari konsumen akan dianggap peduli dan profesional. Ini memperkuat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang proses perilaku merek yang terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu yang pertama, pengenalan merek atau brand awareness. Konsumen mulai menyadari keberadaan suatu merek melalui elemen visual seperti nama, logo, dan simbol. Kesadaran ini penting karena menjadi langkah awal sebelum konsumen mempertimbangkan merek dalam kebutuhan pembelian. Yang kedua yaitu evaluasi merek atau brand evaluation. Konsumen membandingkan merek berdasarkan atribut seperti kualitas, harga, dan citra. Evaluasi ini dipengaruhi oleh persepsi manfaat informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu penggunaan merek atau brand usage. Konsumen mulai mencoba dan menggunakan produk merek mereka tersebut. Pengalaman awal sangat menentukan keberlanjutan penggunaan dan pembelian ulang. Yang keempat yaitu loyalitas merek atau brand loyalty. Konsumen menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap merek, tetap membeli meskipun ada alternatif. Loyalitas terbentuk melalui kepuasan dan keterikatan emosional. Selanjutnya saya menjelaskan tentang strategi pemasaran untuk mempengaruhi perilaku merek. Yaitu yang pertama, membangun citra merek. Membentuk persepsi positif dan konsisten di benak konsumen agar mereka lebih dipercaya dan diingat. Yang kedua yaitu mengembangkan kualitas produk dengan menyediakan produk berkualitas tinggi yang sesuai kebutuhan konsumen untuk mendorong kepuasan dan loyalitas. Yang ketiga yaitu menggunakan iklan dan promosi, meningkatkan kesadaran dan ketertarikan konsumen melalui berbagai media dan strategi promosi. Yang keempat yaitu membangun hubungan dengan konsumen dengan menciptakan ikatan emosional dan loyalitas melalui interaksi yang personal dan layanan yang baik.
Fisikawan tersebut mencerminkan perilaku merek, yakni bagaimana konsumen membentuk preferensi terhadap suatu merek melalui persepsi, pengalaman, dan kebiasaan. Meskipun produknya serupa, setiap individu bisa memilih berbeda karena keterikatan emosional dan citra yang dibangun oleh masing-masing merek.